Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kelompok 2 akan melaksanakan skenario ronde keperawatan dengan pemerannya. Yang pertama adalah Aris Munandar sebagai kepala ruang, Yurnawati Kamal sebagai perawat primer atau ketua tim, Carolina sebagai perawat asosiat, kemudian Fengki Suwito sebagai customer care manager, kemudian Irawati Ismail sebagai ahli gizi, kemudian Ibu Fesi Kora sebagai dokter, kemudian Rika Febrianti sebagai keluarga pasien, dan Agung Wibowo sebagai pasien. Sebelum melaksanakan ronde keperawatan, ketua tim harus melakukan perencanaan ronde keperawatan terlebih dahulu. Adapun hal-hal yang harus dipersiapkan adalah menetapkan kasus klien yang akan dirondekan, kemudian membuat proposal, mempersiapkan informan consent, menentukan tim ronde, mencari sumber dan literatur, dan menyiapkan ruang diskusi. Perawat primer atau kepala tim melaporkan kasus yang akan dirondekan pada kepala ruangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam. Silakan masuk, silakan duduk. Baik, terima kasih Pak. Ya, bagaimana suster? Ada yang bisa saya bantu? Begini Pak, ada pasien di ruangan kami yang bernama Agung dengan diagnosa asma. Pasien tersebut sudah dirawat selama 8 hari. Tapi dari hasil evaluasi, pasien masih mengeluh sesak napas, batuk, berdahak, mual, muntah, mulut kotor, dan berat badan masih belum stabil. Berdasarkan hasil pengkajian diagnosa keperawatan pada pasien, yaitu ketidakefektifan jalan napas berhubungan dengan peningkatan sekresi bronkolus dan ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan penurunan asupan oral. Untuk diagnosa pertama tindakan yang sudah kami lakukan yaitu mengauskultasi suara napas, mengatur posisi semifauler, melakukan tindakan fisioterapi. Untuk diagnosa kedua tindakan yang telah kami lakukan yaitu mengobservasi pola makan pasien, menganjurkan pasien makan sedikit dan sering, menganjurkan makan makanan dalam keadaan hangat. Bisa saya lihat statusnya, Sus? Saya beritahu dokter dan dianjurkan untuk memberikan terapi. Yang pertama itu oksigen dengan 5 liter per menit, ambroxol. Terus setelah itu berkolaborasi dengan pihak gizi untuk memberikan makanan diet asma, dan saya telah memberikan sesuai advis dokter. Namun dari pengamatan saya, keadaan pasien yang sudah dirawat selama 8 hari ini belum menunjukkan kondisi ke arah yang lebih baik. Menurut saya perlu diadakan ronde keperawatan terhadap pasien untuk menyelesaikan masalah ini. Bagaimana menurut Bapak? Ya, saya sependapat dengan Ibu untuk melakukan ronde keperawatan untuk pasien ini. Apakah sudah membuat proposalnya? Sudah, saya sudah menyiapkan ini Pak. Bisa dilihat dulu proposalnya. Baik, siapa saja yang akan melakukan ronde keperawatan ini dan sudah kontrak waktu dengan keluarga pasien atau belum? Terkait dengan masalah pasien, maka yang akan melakukan ronde keperawatan ini adalah Karu, Katim, PA, dokter, dan customer care manager, dan ahli gizi. Ahli gizi, Pak. Setelah ini saya akan melakukan kontrak dengan keluarga pasien. Ya, silakan Bu, melakukan kontrak waktu dengan pasien dan kembali lagi ke sini. Setelah itu menghubungi rekan-rekan yang lain yang akan melakukan ronde keperawatan. Baik Pak, saya akan melakukan kontrak dengan keluarga pasien sekarang. Permisi ya Pak. Perawat primer atau kepala tim meminta perawat asosiat untuk memanggil pasien untuk dilakukan kontrak. Ibu, tolong panggilkan keluarga pasien. Baik Ibu, permisi Ibu Ira. Ke kamar pasien. Permisi Ibu Ira. Ada apa, Bu? Bisa ke ruang saya sebentar, Ibu. Ada hal penting yang ingin kita bicarakan bersama. Bu. Perawat dan keluarga pasien menuju ruang perawat.
Akan duduk, Bu. Apa benar ini dengan keluarga pasien? Ya, betul, Bu. Perkenalkan, saya perawat Yurna. Saya bertanggung jawab terhadap pasien Agung. Sebelumnya, maaf, nama Ibu siapa ya? Nama saya Ibu Ira. Betul. Ibu, pasien Agung telah dirawat selama 8 hari. Betul? Iya, betul, Bu. Perawatan dan pengobatan telah dilakukan, tetapi pasien masih mengalami sesak mual muntah, sehingga saya perlu berdiskusi dengan Karu, dokter, terus customer care manager, CI untuk memecahkan masalah pada pasien Agung. Ibu juga bisa hadir nanti pas diskusi kami yang dilakukan langsung di depan Ibu dan pasien. Ibu tenang saja kalau nanti banyak orang berkumpul di depan Ibu dan pasien, Ibu juga dapat bertanya hal-hal yang tidak mengerti nanti. Baik, kalau Ibu setuju, ini ada yang harus Ibu isi dan tanda tangan sebagai tanda persetujuan. Ya, baik, Ibu. Ini kertasnya ya. Terima kasih, Bu, atas persetujuannya. Ibu bisa kembali lagi ke ruangan Ibu. Perawat primer atau kepala tim kembali melaporkan kepada kepala ruangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan masuk, Pak, Bu. Silahkan duduk. Pak, tadi saya sudah melakukan kontrak dengan keluarga pasien dan ini sudah ada lembar persetujuan. Oke. Kapan pelaksanaan ronde keperawatan dan di mana tempatnya ya? Kalau untuk waktunya sudah disepakati akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 jam 2.00 di ruangan pasien. Baiklah, saya akan menghubungi rekan-rekan yang akan melakukan ronde keperawatan. Baiklah Pak, kalau begitu saya permisi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hubungi peserta ronde keperawatan. Para peserta ronde keperawatan masuk ke ruang Karu dan membuka diskusi. Assalamualaikum rekan-rekan semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih telah menyempatkan hadir di sini untuk kita sama-sama melakukan ronde keperawatan terhadap masalah pasien. Adapun pasien dengan nama Agung usia 50 tahun dengan diagnosa medis asma. Langsung saja saya akan melimpahkan kepada Katim untuk memaparkan. Terima kasih kepada semua rekan. Begini rekan-rekan pasien, keluhan kami yaitu pasien Agung dengan diagnosa asma. Pasien tersebut sudah dirawat selama 8 hari, tetapi dari evaluasi kami pasien masih mengalami sesak, mual, muntah, mulut kotor, dan batuk dan berdahak, berat badan masih belum stabil. Berdasarkan hasil pengkajian diagnosa yaitu ketidakefektifan jalan nafas berhubungan dengan peningkatan sekres bronkus dan ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan penurunan asupan oral. Untuk diagnosa pertama, tindakan yang sudah kami lakukan yaitu mengauskultasi saluran nafas, mengatur posisi semifowler, melakukan tindakan fisioterapi. Untuk diagnosa kedua, tindakan yang telah kami lakukan yaitu observasi pola makan pasien, menganjurkan pasien makan sedikit dan sering, menganjurkan makanan dan dalam keadaan hangat, menganjurkan melakukan oral hygiene. Hasil pemeriksaan labnya itu leukosit sangat tinggi yaitu 20.000. AGD menunjukkan PaCO2 kurang lebih 60 mmHg, PaO2 kurang lebih 45 mmHg, saturasi O2 91 sampai 95%. Iya, itu saja laporan pengkajian kami. Baik ya, terima kasih kepada Yurna selaku Katim. Sekarang kita mulai diskusi. Barangkali ada dari rekan-rekan ada masukan. Baik, saya. Begini ya, teman-teman semua, berdasarkan hasil pengkajian yang tadi telah disampaikan, sebenarnya kalau pasien dengan asma, itu sebenarnya perawatannya 6-7 hari aja, itu sebenarnya udah bisa pulang. Ya, apakah pasien Tuan A ini ya sudah ditimbang berat badan,
Dan kemudian apakah sudah ada pemeriksaan untuk pemeriksaan dahaknya? Untuk sekarang belum, Dok. Kami masih memantau dari hasil pemeriksaan lab hari kelima. Oke, kemudian bagaimana dengan kebersihan oralnya? Pasien belum melakukan oral hygiene untuk hari ini, Dok, karena masih merasa mual apabila ada sesuatu yang masuk ke mulut. Oke, jika dalam keadaan seperti ini, pasien memang harus selalu dipantau ya untuk status pernapasannya ya, diberi terapi untuk mengencerkan dan mengeluarkan dahak. Kemudian pasien juga membutuhkan asupan nutrisi yang cukup, gitu ya. Iya, Dok. Untuk frekuensinya itu berapa ya, Mbak? 30 kali per menit, Pak. Lalu untuk oksigennya itu berapa liter yang diberikan? Diberikan 5 liter per menit. Oh iya, berarti sudah sesuai ya. Untuk intervensinya silakan lanjutkan saja ya, Mbak. Bagaimana dengan makanannya? Apakah dihabiskan atau tidak? Tidak, Bu. Pasien hanya menghabiskan 2-3 sendok dan tidak dilanjutkan lagi. Oke, baik. Terkait dengan diagnosa kedua, tindakan apa saja ya yang sudah dilakukan perawat Yurna? Baik, untuk diagnosa keduanya itu tindakan yang telah kami lakukan. Yang pertama itu mengobservasi pola makan pasien, menganjurkan pasien makan sedikit dan sering, menganjurkan makan makanan dalam keadaan hangat, terus menganjurkan melakukan oral hygiene. Oke, baik. Silakan dilanjutkan ya untuk intervensinya, Bu Yurna. Dari pihak kami juga akan melanjutkan diet asma. Ya, bagaimana rekan-rekan? Masih ada yang perlu didiskusikan? Kayaknya sudah cukup ya, Bapak Ibu sekalian. Baik, kalau begitu kita langsung saja ke pasien saja ya, rekan-rekan. Baiklah, kita langsung ke pasien saja ya. Serta ronde keperawatan menuju ruangan pasien. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana keadaan Bapak? Sehat? Ya beginilah Pak, masih suka batuk dan tidak bisa makan. Tanya bagaimana tadi, Bu? Susah Bu, selalu mual dan ingin muntah. Tadi makannya berapa sendok? Hanya 3 sendok, Bu. Setelah itu muntah dan batuk. Begini Bu, kemarin kan kami sudah melakukan kontrak waktu untuk melakukan ronde keperawatan. Oh iya Pak. Ibu sudah minum obat? Ini baru mau diminum Bu. Ya, silakan diminum dulu ya Pak. Bapak masih merasa sesak? Iya masih Bu. Saya sampai tidak bisa tidur. Oke Pak, saya periksa dulu ya bagian dadanya ya, sambil mendengarkan bunyi napasnya Bapak ya. Coba Bapak buka mulut sebentar. Wah, aduh ini mulut Bapak tampak kotor ya. Mulai sekarang Bapak harus minum obat tepat waktu ya Pak ya. Perbiasakan untuk membersihkan mulut. Kemudian Bapak juga harus makan ya, walaupun dengan porsi yang sedikit, tetapi sering gitu ya Pak ya. Iya Bu. Bapak, saya timbang Bapak sebentar. Ternyata berat badan Bapak masih belum kembali normal. Jadi Bapak harus perbanyak asupan makanan ya Pak. Baik Pak. Pak, lendirnya jangan ditelan, tetapi dibuang saja.
Ini kreseknya buang di sini saja, Pak. Pak, itu nanti lendirnya yang tadi yang dikeluarkan, itu ditampung dulu ya. Jadi jangan langsung dibuang, ditampungnya bisa dikresek atau nanti ini saya minta tolong itu nanti ditaruh di wadah penampung lendir, gitu ya. Pak, nanti saya berikan wadah untuk ditampung lendirnya ya, jangan dibuang, biar diperiksa perawat dulu. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan, Pak? Tidak ada lagi, Pak. Sudah jelas. Saudara masih ada yang ditambahkan untuk rekan-rekan? Tidak ada lagi, saya rasa cukup ya, Pak. Baiklah, kalau tidak ada lagi yang perlu ditambahkan, kalau begitu kita kembali dulu ke ruangan perawatan ya Bu. Dan jangan lupa melakukan sesuai anjuran dokter dan perawat. Iya, Pak. Iya, Pak. Baiklah, kami dulu ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peserta ronde keperawatan kembali ke ruangan untuk berdiskusi dan menentukan tindakan yang tepat untuk menyelesaikan masalah dari pasien. Baik, itu saja sekian ronde keperawatan dari kelompok 2. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.